Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Man yuridillah bihi khairan yusab minhu." Maka di dalam hadis ini yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atas manusia, maka pasti dia akan diuji. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa problematika kehidupan yang menimpa kita semua, dari kefakiran, dari keterbatasan kemampuan, dari nominal, sehingga sebagian dari orang yang dalam keadaan miskin dan papa, kita tidak mengetahui apa yang dia makan dan minum dalam kesehariannya. Dan bahkan dalam satu hari hanya mungkin satu kali makan. Dan di sana ada yang dikejar-kejar debit kolektor karena meminjam uang dari rentenir karena kemiskinan. Dan di sana ada yang berkecukupan namun Allah memberikan kepadanya penyakit kronis yang mengidap, ataupun dalam keadaan rizkinya aman namun Allah ambil rizki-rizkinya dikarenakan anak-anaknya yang sakit, istri-istrinya yang diopname ataupun operasi. Maka problematika kehidupan manusia yang terus-menerus dalam keadaan berjalan di dalam kehidupannya dari kemiskinan, kefakiran, dari sakit yang menahun, dan dari penderitaan apa saja. Maka itu hikmahnya adalah Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Maka di hadis yang kami sebutkan tadi, man yuridillah bihi khairan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, kalimat khairan i'rabnya nakirah maf'ulun bih, maka nakirah disiap man syartiyah. Di ilmu usul memberikan makna general ataupun umum, sehingga maknanya bisa kita artikan
barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan secara umum kepada manusia, kebaikan di dunia, Allah akan mengangkat derajatnya, menjadikannya jaya raya, dan menjadikan orang yang dicintai oleh seluruh manusia. Dan di hari akhirah Allah memasukkan kepada surganya. Maka barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan secara umum di dunia dan kelak di hari akhirah, yusib minhu atau yusab minhu, Allah pasti akan mengujinya. Maka di sini, di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa problematika kehidupan yang menimpa kepada seluruh kaum muslimin, dari kemiskinan, dari kesedihan, dari penyakit, dan seterusnya, maka ketahuilah Allah menginginkan kebaikan kepada manusia tersebut. Karena apa? Berapa dalil dari Al-Quran Allah mengiqab kaum muslimin dikarenakan dosa-dosa yang diperbuatnya. Maka Allah berfirman di Al-Quran, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka telah jelas adab dan keburukan yang menimpa manusia di muka bumi yang besar, seperti tsunami, seperti volcano, seperti eruption, gunung meletus, dan lahar yang turun dari kawah mencapai kepada kota-kota, ataupun earthquake dengan gempa bumi dan yang lainnya. Maka zaharal fasad fil barri wal bahr. Apa ini semua? Tanda-tanda bahwa mereka manusia di muka bumi ini melaksanakan dosa-dosa. Dan Allah berfirman, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah ulaika fil adallin. Maka orang-orang yang melampaui batas dengan dosa-dosa kepada Allah dan kepada Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka Allah hinakan. Dan juga di dalam ayat yang ketiga, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur atas nikmatku, tunggulah azab Allah yang perih dan pedih. Maka dari 3 ayat ini, beware, caution, peringatan keras kepada kita agar kita menyadari atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Maka kita menyadari kenapa kita keadaannya sekarang ini bisnis seret, uang masuk dan sebagainya tertahan, dan rizki-rizki dalam keadaan tidak berjalan lancar, atau berjalan lancar namun banyak pengeluaran, mulai dari istri yang sakit, anak yang sakit, dan seterusnya. Maka kita harus introspeksi bahwa ini adalah bisa jadi iqab, bisa jadi adab karena dosa-dosa kita. Karena apa hikmahnya? Allah menginginkan kebaikan kepada kita dengan musibah tersebut. Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah tersebut. Seperti pendalilannya di dalam hadis. Kalau tadi di ayat Al-Quran, dosa-dosa yang kita perbuat menyebabkan murka Allah, sehingga kita disempitkan rezekinya, sehingga kita diberikan perkara-perkara yang memadaratkan dunia kita, dan diambil orang-orang yang tercinta dari kita, dan disakitkan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka itu semuanya penghapus dari dosa-dosa kita. Mana pendalilannya bahwa musibah-musibah itu penghapus dari dosa kita? Sehingga di hadis tadi, Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan mengujinya dengan berbagai musibah. Inilah hikmahnya.
Allah memberikan ampunan dengan kesabaran kepada musibah tersebut. Mana dalil kalau musibah sakit, kalau musibah kefakiran, kemiskinan, dan apa saja itu pengampun dari dosa? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu a'rabiyan, bahwa suatu hari Nabi menziarahi orang yang sakit dari orang Badu Arab. Maka di saat ditemui dia dalam keadaan fever, dalam keadaan panas yang tinggi, menggigil saking panasnya, padahal cuaca di luar tubuhnya panas di Madinah, namun dia menggigil. Maka dalam keadaan fever, panas yang tinggi itu, Nabi mendatangi dan mengatakan, tuhurun insya Allah, pensuci, disucikan dosa-dosa kamu insya Allah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa seorang dalam keadaan sakit, seseorang dalam keadaan ditimpa ujian, maka dia penghapus dari dosa-dosa. Dan lebih bersifat umum dari hadis Ibnu Abbas tadi yang berbicara tentang sakit, maka orang yang sakit diampuni dosa-dosanya. Juga bersifat umum disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan sahabat yang kedua dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusabu min wasabin wala nasabin wala saqamin hatta syauqah tu'dhiha illa ghafarallahu lahu min sayyi'ati." Maka tidaklah seorang muslim yang mana Allah berikan padanya sakit, Allah berikan padanya kesedihan, Allah berikan padanya galau, bahkan permasalahan kesedihan. Di sana ada orang-orang yang membicarakan atas dirinya di media sosial bahwa dia maling dakwah, bahwa dia dakwahnya keras, bahwa dia bla 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 misalnya. Maka dia tahu dan dia bersabar dan hatinya gundah, namun bersabar mengadu kepada Allah. Ini pun sama. Tidak hanya perkara sakit, tidak hanya perkara kemiskinan, bahkan hati yang sedih dan galau pun di dalam hadis ini sama, menyebabkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Maka dari sini ya ibadallah, ketahuilah bahwa problematika kehidupan kita di dunia ini, orang yang hidup di dunia bagaikan di atas roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Kadang kita dalam keadaan jaya raya, kaya raya, kadang kita dalam keadaan miskin dan papa dan sakit dan lemah. Maka seperti pepatah Arab, ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik, yang maknanya sama seperti tadi pepatah Indonesia, kehidupan di dunia bagaikan roda yang berputar. Maka Arab mengatakan bahwa dunia ini, hari ini menjadi kawanmu dan temanmu, kamu bermanfaat di atasnya. Dan di hari esok bisa menjadi lawanmu dan musuhmu, kamu jatuh terpuruk di dunia ini. Maka pepatah Inggris mengatakan, the life is not flat, bahwa kehidupan di dunia tidak rata bagaikan keramik yang ada di depan kita ataupun tembok yang rata, licin. Tidak, kehidupan dunia tidaklah rata licin seperti tembok ataupun lantai keramik kita, tetapi dia berelief seperti seng yang di atas kita. Maka ada yang terpuruk ke bawah bagaikan grafik sinus, dan ada yang ke atas bagaikan grafik kotangen dan sebagainya. Maka kehidupan di dunia kadang terpuruk di bawah dan kadang naik daun, jaya raya, kaya raya. Dan itu semua dari Allah. Apa yang Allah inginkan tadi di hadis di depan, man yuridillah bihi khairan
yusib minhu au yusab minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah pasti akan memberikan cobaan kepadanya. Maka orang ini selalu dalam keadaan diuji dan diuji dan diuji, maka Allah menginginkan kebaikan kepadanya, terutama dalam permasalahan tadi, Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka tergambar ya ibadallah, bagaimana jika Allah tidak memberikan ibtila ataupun ujian kepada kita, sehingga kehidupan kita akan terus-menerus dalam keadaan dosa-dosa yang tidak diampuni. Dan kita seperti di dalam hadis adalah pelaku dosa, dan kita tidak pernah bosan dengan dosa yang kita perbuat, dan tidak ada manusia yang suci dari debu. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka itulah keadaan kita. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sanad Ali bin Mas'adah an Qatadah an Anas, maka berkata Anas, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Maka seluruh yang namanya manusia tidak lekang dari dosa, tidak suci dari debu, pasti akan melaksanakan dosa. Maka di dalam hadis ini disebutkan kullu yang maknanya bersifat umum. Semua yang namanya manusia tidak lekang dari dosa. Dan sebaik-baiknya para pendosa bertaubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka dari hadis yang hasan ini, karena Ali bin Mas'adah yang rajih, dia rawi yang saduq hasanul hadis, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari dan disihahkan oleh Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Daud atau Yalisi dan yang lainnya, maka terkumpul dari penjarahan Al-Bukhari dengan pensikatan ulama yang lain, ucapan Abu Hatim yang tengah-tengah itu yang kita ambil, dia mengatakan la ba'sa bihi mahadi. Maka Ali bin Mas'adah rajul yang saduq hasanul hadis, maka hadis ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Al-Albani rahimahullah. Maka dari hadis ini jelas kita tidak ada yang maksum, kita tidak suci dari debu, selalu ada saja melaksanakan dosa kepada Allah. Maka terbayang jika Allah tidak menguji kita dengan iqab, punishment, dengan anak-anaknya yang sakit, dengan istri-istrinya yang sakit, dengan kemiskinan, kefakiran, maka bagaimana Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut? Maka di sini gambarannya ya ibadallah, hadis di depan tadi, man yuridillah bihi khairan yusibbu wa yusabbu minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, Allah akan menguji orang tersebut. Maka salaf dulu, para sahabat, disebutkan di athar-athar yang sahih, jika suatu hari, jika suatu waktu, dalam sepekan atau satu bulan, hidupnya dalam keadaan jaya raya, tentrem, ayem, tidak ada musibah, tidak ada anaknya yang sakit, tidak ada istrinya yang sakit, dirinya pun sehat, tidak sakit, tidak ada musibah-musibah yang menimpa keluarganya, maka mereka dalam keadaan bersedih. Kenapa bersedih? Karena di hadis tadi, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Mereka berpikir Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita, karena waktu berjalan tidak ada musibah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada yang lainnya yang berhubungan dengan kita. Berarti Allah tidak mencintai kita. Mereka berpikir seperti itu. Maka oleh sebab itu, problematika kehidupan yang menimpa kita, kita hadapi dengan lapang dada.
Karena bisa jadi Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita semua. Karena tadi kulub ni Adam khata'. Setiap yang namanya manusia tidak pernah lekang dari dosa. Maka tergambar ya ibadallah. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, maka dosa-dosa kita akan menjadi pencakar langit lebih tinggi daripada gedung-gedung yang ada di dunia. Dan limbah dosa kita akan memenuhi samudra, sehingga lautan di samudra akan terkontaminasi dengan dosa-dosa kita. Iya dan billah. Namun Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, diberikanlah kesedihan, diberikanlah rasa sakit hati, diberikanlah kefakiran, dan diberikanlah perkara-perkara yang buruk meskipun sementara, maka Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Dan untuk permasalahan dosa ini ada juga hikmah yang lain. Diampuni dengan melaksanakan amal-amal soleh. Maka amal-amal soleh yang kita laksanakan itu semuanya penghapus dosa-dosa kita. Seperti di dalam Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran juga di dalam hadis. Allah berfirman, aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka disebutkan di Al-Quran bahwa wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Maka laksanakanlah salat di awal-awal dari siang, salat fajar berjamaah. Kemudian terus melaksanakan salat 5 waktu dan melaksanakan di sepertiga malam terakhir. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwa sungguhnya amal-amal soleh kita ini penghapus dari dosa-dosa kita. Ini di ayat Al-Quran. Adapun di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffirat lima bainahun idza jutunibal kabair. Yang maknanya salat 5 waktu kita yang terus menerus. Kemudian dari salat Jumat yang terus menerus. Jumat ini ke Jumat yang akan datang dan seterusnya. Umrah yang terus menerus setiap tahun misalnya atau beberapa bulan. Dan begitu pun puasa Ramadan kepada puasa Ramadan yang lain. Penghapus di antara amalan-amalan tersebut secara direct menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kesimpulan dari di khutbah yang pertama ini adalah jangan bersedih wahai ibadallah dari musibah yang menimpa kita. Justru musibah itu sebagai peringatan, beware caution, agar kita introspeksi betapa dosa yang telah banyak kita lakukan, sehingga Allah menguji kita dengan mengampuni dosa-dosa kita dengan kesedihan, dengan sakit hati, dengan kesakitan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiru innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di khutbah yang pertama telah kami sebutkan bahwa dari hikmah Allah menguji manusia dalam keadaan kesedihan, kefakiran, kesakitan, semua yang diderita di dunia ini adalah hikmahnya besar sekali, terutama Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Dan di khutbah yang kedua kita
kita akan memberikan suatu perkara yang di luar dari itu semua. Apa maksudnya? Kalau tadi Allah memberikan kepada muslim penderitaan dan dia bersabar sebab dari ampunan karena dosa-dosanya. Di sini kebalikannya. Bagaimana? Allah akan memberikan kenikmatan yang besar. Alhamdulillah kalau begitu. Dijaya rayakan di dunia. Rizkinya akan dimakan oleh 7 turunan, tidak kurang. Dan badannya dalam keadaan sehat. Tidak ada hypertension, tidak ada diabetes mellitus, tidak ada hyperkolesterolemia, bahkan tidak pernah dioperasi. Dan namanya harum, menjadi orang yang dikenal, masyhur. Namun, bagaimana keadaan orang ini? Ternyata orang ini hidup dalam gelimang dosa penuh kemaksiatan. Maka ini perkara kebalikan dari kasus yang di khutbah pertama. Di khutbah yang pertama di hadis tadi, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan menguji dia dengan penderitaan di dunia agar diampuni dosanya, di hari akhirat dimasukkan surga. Namun di kasus yang kedua ini, orang ini jaya raya, kaya raya, badannya sehat dan penuh kenikmatan. Dan kehidupannya bergelimang dengan dosa. Bahkan hidup dalam limbah-limbah dosa. Maka bisa, iya. Dan ini yang ditakutkan oleh kita semua. Dan ini yang dinamakan dengan al-istidraj. Apa definisi al-istidraj? Kita ambil dari makna al-istidraj, daraja. Maknanya dari segi lughah adalah dibiarkan dia dalam keadaan lalai. Itu makna asalnya. Lalu apa makna al-istidraj dari segi makna yang diinginkan di dalam syariah? Maknanya adalah Allah membukakan dunia kepada seseorang, menjadi terkenal, hartanya melimpah, badannya sehat, keluarganya semua sehat, semua tanggungannya, anak istrinya dalam keadaan sehat, sehingga tidak pusing untuk mengantar ke rumah sakit, untuk diopname, untuk dioperasi. Maka kalau begitu orang ini dalam keadaan jaya raya di dunia, namun atas apa? Atas dosa-dosa yang diberikan kepada Allah. Maka Allah memberikannya kejayaan. Ini sifat di khutbah yang kedua. Maka mereka adalah orang-orang yang yustadrajuh atau yastrad al-istidraj. Allah yastadrijuhu. Allah menginginkan kepada orang ini diberikan gelimang dunia pada saat dia berdosa terus menerus kepada Allah. Lalu the big question, pertanyaan yang besar di sini, kenapa Allah tidak memberikan azab kepadanya seperti di kasus yang pertama? Karena hadis man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu, karena Allah menginginkan kebaikannya, Allah mengujinya. Di sini dia tidak diuji oleh Allah, bahkan diberikan gelimang dunia, gelimang harta, dan dia dalam keadaan kehidupannya penuh kemaksiatan, dalam keadaan berkubang, tenggelam di danau limbah dosa-dosanya. Ini yang dinamakan dengan istidraj. Lalu mana pendalilannya tentang permasalahan istidraj, kasus yang berbeda di khutbah yang kedua ini dari yang pertama? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Harmalah Ibnu Imran At-Tujibi, rawi yang thiqah. Dari Uqbah Ibni Muslim, rawi yang thiqah tabi'i. Dari sahabat Uqbata an Uqbata Ibni Amirin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Inna Allah
au idza ra'aitallaha a'ta min 'abdihi minad dunya ala ma'asihi alladhi ya'ishu fihi fa'lam innahu al-istidraj. Maka ketahuilah, kata Nabi, jika kamu melihat seseorang hidup dalam keadaan jaya raya, kaya raya, terkenal, namun hidupnya penuh kemaksiatan, justru Allah membukakan pintu dunianya, maka Allah memberikan kepada orang ini kebahagiaan dunia dari dosa-dosa yang dia perbuat. Ketahuilah, ini adalah istidraj. Apa maknanya? Bahwa Allah tidak menginginkan kepada orang ini kebaikan. Berbeda dengan di khutbah yang pertama dari hadis, man yuridillah bihi khairan yusabbu minhu. Allah jika menginginkan kebaikan kepada seseorang, ditimpa musibah sehingga menjadi penyebab ampunan dan dia sadar untuk bertobat kepada Allah. Namun di kasus yang kedua, al-istidraj, disebutkan tadi di hadis dari Uqbah bin Amir, berkata Nabi kita, jika kamu melihat ada seseorang yang kehidupannya penuh kemaksiatan dan dari kemaksiatan itu Allah buka dunianya, Allah menginginkan keburukan kepada orang ini. Kenapa? Karena dia tidak akan sadar dari dosa-dosanya. Karena Allah terus memberikan kejayaan, kekayaan, famous, terkenal, popularitas. Bagaimana orang ini akan sadar? Dia sibuk dengan kekayaannya. Dia sibuk dengan tanda tangan dari para fansnya. Dan semua YouTube dan semua media sosial membicarakan tentang kehebatannya. Maka orang ini sengaja diperbuat oleh Allah dalam keadaan kufur, dalam keadaan kesyirikan, mungkin muslim dalam keadaan kebid'ahan dan kemaksiatan, namun dibuka dunia oleh Allah kepadanya. Beda dengan yang pertama, Allah di sini tidak menginginkan kebaikan, bahkan keburukan. Bagaimana bisa Allah menginginkan keburukan? Karena dari dosa-dosanya itu Allah malah membuka lebar rizki, sehingga orang ini tidak tahu diri, tidak menyadari atas dosa-dosanya, tidak menyadari atas apa yang pernah dibuat olehnya. Dia lupa daratan dan lupa lautan dan lupa udara. Maka daratan, lautan dan udara dia lupa karena dibentangkan kehidupan dunianya dan dosanya melimpah ruah. Maka inilah yang dinamakan dengan al-istidraj. Apa coba yang Allah inginkan? Allah inginkan orang ini ditipu oleh Allah, diberikan dunia, semakin jauh dari taubat. Mau bertobat, Allah nanti lagi sibuk nih dengan dunia. Ayo bertobat sekarang, ampuni dari dosa-dosa kamu, besok saja. Lagi sibuk, lagi penuh kenikmatan, lagi terkenal, dan seterusnya. Maka ini sifat yang berbeda dengan yang pertama, dinamakan al-istidraj. Dan Allah telah berfirman di surat Al-Qalam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, inna kaidi matin. Maka disebutkan oleh Allah dari jenis orang ini, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan memalingkan mereka, orang-orang yang durjana, kafir, musyrik, atau muslim yang cinta ahlul bid'ah dan cinta kepada kemaksiatannya, menjauhi ahli sunnah. Kami biarkan hidup jaya raya. Wa umli lahum, kami berikan kepadanya apa yang mereka inginkan dari kesehatan, popularitas, kekayaan. Inna kaidi matin. Namun di balik itu ada tipu muslihat yang aku perbuat kepadanya. Apa? Agar dosa-dosanya dia terus tidak pernah taubat sampai mati, dan tidak pernah aku mengampuni kepadanya dosa-dosanya. Dari kekufurannya, dari kesyirikannya terus sampai mati, tidak pernah Allah memberikan hidayah kepadanya. Karena dia
sibuk dengan mahligai dari kekayaan dan emasnya. Maka inilah dari hikmah Allah memberikan kepada kaum muslimin penderitaan-penderitaan agar Allah mengampuni dosa, agar Allah menginginkan orang ini bertaubat dan Allah mengampuni dosanya atas taubatnya. Dan di khutbah yang terakhir ini kebalikannya. Bisa jadi Allah membukakan dunia kepada orang ini, padahal orang ini dalam keadaan penuh kemaksiatan. Apa dibalik itu? Wa umlilahum inna kaidi matin. Allah menjadikan istidraj agar dia lalai, agar dia tidak bertaubat, agar dia tidak masuk kepada Islam, agar sibuk dengan perkara-perkara dunianya, kemudian mendadak mati, selesai, expired, tinggal diadab di hari akhirah. Itulah makna wa umlilahum. Kami biarkan mereka dalam keadaan lupa daratan. Inna kaidi matin. Namun tipu muslihat kami benar. Mendadak dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mendadak dia mati dalam keadaan agamanya yang buruk. Maka inilah dari makna al-istidraj. Maka kita berdoa sekarang, as'alullah al-karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa Filistin wa Suriah wa sairi biladil muslimin. Allahumma hfadh wulata umurina warsudhum ila tariqil haq wa Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara NKRI tercinta negara yang gemah ripah loh jinawi, aman, tentram, sentausa. Dan bagi mereka yang merongrong kedaulatan negara ini seperti KKB, OPM dan yang lainnya, maka hancurkan mereka ya Allah, dan lindungi negara kita. Dan yang kedua, wahai Allah, kita sebagai dai sunnah mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Maka kita mendoakan untuk Pak Prabowo, presiden kita, agar diberikan oleh Allah selalu bimbingan kepada jalan yang hak. Maka mereka para pemimpin beserta staf kementeriannya merah putih, dan juga mereka yang bekerja di pusat ataupun di daerah untuk membangun negeri ini, maka wahai Allah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami kepada jalan yang hak, agar terus mereka dalam keadaan takut kepadamu, sehingga mereka jika membuat konstitusional, undang-undang akan sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, dan akan takut kepada Allah. Dan jika para pemimpin yang takut kepada Allah, maka kami sebagai rakyat yang taat kepada pemimpin yang takut kepada Allah, maka kita akan sinkronisasi. Kita rakyat cinta kepada pemimpinnya, dan pemimpinnya dibimbing oleh Allah, maka negara yang kita berada padanya, pemimpinnya dalam keadaan adil, takut kepada Allah, dan rakyatnya mengikuti pemimpin yang takut kepada Allah, akan jadi negara kita negara yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang membantu untuk gotong royong dari membantu tenaga dan peluh pembangunan Masjid Nisa, yang mana tadi kita mengecor dan akan kita lanjutkan setelah Jumatan ini. Maka yang membantu dengan peluh dan pemikiran dan ide-ide, dan juga Ma'had Muqbil Al-Wadi di sini kita dalam keadaan free of charge, kita dibangun di atas dakwah bersama. Maka barang siapa yang membantu untuk electricity, membeli token, ataupun untuk membeli gas, ataupun untuk membantu memberikan sandang, pangan, papan dan yang lainnya untuk proses belajar mengajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi ini, mari kita mendoakan kepada mereka, orang-orang yang membantu dakwah di sini. Pertama, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, semoga Allah memberikan pahala yang besar di mizan hasanat dari peluhnya yang keluar, dari dananya yang keluar untuk membantu dakwah ini. Dan yang ketiga, Allah balas di dunia ini dengan rizki yang melimpah dari peluh tenaga dan juga dari uang yang diberikan untuk membeli semen dan membeli yang lainnya. Dan juga
Allah memberikan panjang usia yang diberkahi. Semakin panjang semakin banyak pahala yang diperbuat. Dan yang kelima terakhir, kita semuanya meminta agar kita semua dimasukkan kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.